Menjalin hubungan yang baik bukan sekedar berbicara, tapi tentang memahami, mendengarkan, dan hadir sepenuh hati. Dalam video ini, kita akan mendengar bagaimana pandangan orang-orang tentang membangun relasi yang harmonis dalam keluarga, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kunci utama untuk menjalin hubungan agar tetap baik itu adalah yang pertama, kita tuh harus menjalin komunikasi dengan efektif. Artinya apa? Kita itu harus saling terbuka, berkata jujur, jangan berbohong dengan siapapun, entah itu dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, terlebih dengan saudara. Itu sangat dibutuhkan keterbukaan. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua, saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Ketika ada perbedaan pendapat, ya kita musyawarahkan sehingga pendapat tersebut bisa kita temukan solusinya yang terbaik yang mana. Dia tidak boleh mengedepankan pemikiran sendiri. Artinya apa? Tidak egois. Terus yang berikutnya, kita tuh harus saling membangun kepercayaan antar sesama. Artinya apa? Kita tidak boleh mengedepankan bahwa kita tuh yang terbaik, tidak. Tapi kita tanamkan, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya keluarga, kita libatkan mereka. Jadi supaya mereka merasa nyaman, mereka merasa bangga bahwasanya itu saya dianggap menjadi bagian dari kita. Itu seperti itulah, kayaknya cukup menurut saya seperti itu. Setiap orang punya caranya masing-masing, tapi hampir semua sepakat hubungan yang baik dibangun di atas fondasi kejujuran, rasa saling percaya, dan komunikasi yang terbuka. Sebenarnya pertanyaan tidak beda jauh sih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin ada beberapa poin yang saya tambahkan. Di cara menjaga komunikasi yang sehat atau hubungan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari itu, selain kita harus terbuka, kita harus jujur, kita tidak boleh berbohong, kita juga harus menjadi pribadi yang bisa diterima oleh orang lain. Artinya apa? Ketika kita menjadi pendengar, maka jadilah pendengar yang baik. Artinya kita tidak boleh memotong perkataan orang lain ketika orang lain tersebut sedang berbicara. Kemudian berikutnya, kita harus berkata dengan santun, apalagi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, misalkan dengan paman kita, atau misalkan dengan Pak Lurah, ataupun dengan guru kita, maka tutur katanya harus lebih santun. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sekiranya bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan kemarahan. Itu tidak boleh. Seperti itu. Bicara dari hati, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tidak menyimpan masalah terlalu lama. Itulah resep sederhana agar komunikasi tetap sehat. Sejauh ini, tantangan yang saya hadapi dalam menjalin hubungan agar tetap baik ada beberapa. Yang pertama, kesalahpahaman. Itu menjadi faktor atau penyebab hubungan menjadi kurang baik. Terus kemudian kurangnya komunikasi, entah dikarenakan nggak ada waktu ataupun dikarenakan sibuklah, banyak urusan, banyak tugas. Itu juga bisa menyebabkan komunikasi tidak baik, hubungan tidak baik. Terus solusinya gimana? Ketika terjadi demikian, maka kita seharusnya harus saling memotivasi, kita harus saling mendukung, kita harus saling terbuka. Tidak boleh ketika kita ada masalah kita menyampaikan
secara tidak langsung, artinya tidak penuh. Artinya setengah-setengah, nanti itu akan bisa menyebabkan komunikasi terhalang. Terus berikutnya, dikarenakan kurangnya perhatian. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ketika seorang menjalin hubungan, itu masalah perasaan itu juga harus perhatikan. Karena kalau kurangnya perhatian itu akan menyebabkan perasaan yang tidak baik sehingga timbul yang namanya buruk sangka. Ada lagi, dikarenakan sebab stres atau dikarenakan pikiran yang tidak baik. Kalau pikiran tidak baik atau stres, jangan sekali-kali kita mengambil keputusan. Jangan sekali-kali kita berani berhubungan sehingga nanti akan menyebabkan komunikasi tidak baik. Maka harus diperhatikan poin-poin itu. Kalau emang hubungan harus pengen selalu terjaga dengan baik. Cukup itu. Tantangan pasti ada, dari kesalahpahaman kecil hingga perbedaan pendapat yang besar. Tapi ketika kita mau saling memaafkan dan belajar memahami sudut pandang orang lain, hubungan akan tetap kuat. Peran empati dalam menjaga sebuah hubungan agar tetap harmonis itu sangat penting. Karena apa? Ketika seorang itu bisa memainkan empatinya, maka akan timbul beberapa faktor yang sangat baik. Di antaranya apa? Nanti akan timbul yang namanya rasa perhatian, rasa peduli, rasa sayang, nanti timbul kepercayaan, timbul komunikasi yang baik. Terus dia akan berusaha bagaimana caranya saya tidak mengecewakan orang tersebut. Maka sangat penting empati itu dibangun agar terjalin hubungan, agar tetap harmonis, tetap baik, dan nantinya tidak terjadi konflik yang terus-menerus. Empati adalah jembatan antara dua hati. Dengan mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan, kita akan lebih mudah menghindari konflik dan memperkuat koneksi emosional. Tentunya dalam sebuah hubungan itu pasti semua orang pengen hubungannya harmonis, pengen hubungannya langgeng, tidak ada konflik. Pasti pengen seperti itu, tapi dalam perjalanannya itu pasti ada beberapa rintangan. Pesan saya agar hubungan tetap terjalin dengan baik, yang pertama adalah kita itu tidak boleh saling egois. Karena kalau kita egois, nanti akan menimbulkan konflik yang terus berkembang. Yang berikutnya, kita itu tidak boleh saling menyalahkan. Artinya apa? Ketika kita punya masalah, kita tidak boleh menyalahkan, tapi salahkan diri sendiri. Terus yang berikutnya, agar hubungan tetap terjalin dengan baik, pesan saya adalah di antara kedua belah pihak itu harus saling memberikan kepercayaan, memberikan dukungan dalam segala hal, dan tidak boleh saling ada pendustaan di antara satu sama lain. Walaupun dusta sekecil apapun, pasti suatu saat akan terbuka dan itu tuh akan menjadi konflik yang membesar. Itu harus diperhatikan karena menjaga hubungan agar tetap terjalin harmonis itu memang susah. Jadi kita harus tetap istiqomah, tetap menjaga dengan baik dengan sekuat tenaga, tidak boleh saling egois seperti itu. Jaga hubungan seperti merawat tanaman, disirami perhatian, dipupuk dengan kasih sayang, dan dijauhkan dari racun ego. Karena hidup yang berkualitas dimulai dari hubungan yang sehat. Hubungan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memahami. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, bangun hubungan yang baik untuk kehidupan yang lebih damai dan bermakna.